Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu sukacita yang luar biasa sehingga kita dapat lagi menikmati ibadah ini secara bersama-sama. Meskipun kita jauh satu sama lain, tapi di saat kita benar-benar menyatukan hati kita, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan menjamah setiap hati kita. Pada pagi hari ini kiranya kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik, karena kita mau datang pada Dia penolong yang setia dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau katakan bersama-sama, Kau Bapa yang setia, Kau penolong dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di saat kami jatuh, di saat kami lemah, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di saat kami lemah, di saat kami jatuh, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu selalu menopang kami. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau yang selalu setia menemani kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan
Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk menikmati dan meninggikan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin menaikkan setiap pujian bagi nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk mengangkat setiap pujian bagi nama-Mu. Biar hanya nama Engkau yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu bisa tersampaikan melalui hamba-Mu untuk setiap kami. Dan berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang sungguh-sungguh untuk lebih dengar-dengaran lagi akan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang menjamah setiap hati kami, dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya jalannya ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, sekarang tiba saatnya kita mau mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Kita mau tanggalkan semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau datang padanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita karena Dialah pengharapan dalam kehidupan kita dan Dialah sumber kekuatan. Haleluya. Firman-Mu terangi jalan kami Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga
dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita agar lebih mau dengar-dengaran lagi akan firman-Nya dan kita dapat jalani dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau pelindung kami, Engkau penolong kami yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Setelah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang mengasihi kami, yang telah memberikan anugerah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami telah menaikkan syukur pujian kami di hadapan hadirat-Mu, dan sekarang tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau berikan tugas dan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang memampukannya dengan pengurapan dan hikmat dari sorga, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, kita berada di akhir bulan Mei. Tema kita bulan ini adalah restorasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tema firman Tuhan pada hari ini merupakan kelanjutan dari tema-tema sebelumnya. Tema hari ini adalah tak pernah ditinggalkan. Mari kita melihat dan membaca dari Injil Yohanes 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Hal ini disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum Ia meninggalkan dunia ini, atau bahkan sebelum Ia mati, untuk meyakinkan, untuk menghibur para murid-muridnya yang merasa sedih pada waktu itu. Yesus mau memastikan kepada mereka, atau kepada setiap orang yang percaya, kalau mereka percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di sini dikatakan, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku akan datang kembali kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, salah satu masalah terbesar manusia adalah
ditinggalkan sendirian atau kesepian. Ditinggalkan sendirian atau kesepian. Meskipun mungkin hal itu hanya merupakan perasaan, tapi itu sangat menyedihkan, apalagi benar-benar ditinggalkan sendirian dan kesepian. Pada tahun 1996, istri dari Pangeran Charles, Lady Diana atau dikenal dengan Lady Di, di mana pada waktu itu sedang ada prahara rumah tangga mereka, sehingga mereka berpisah tapi belum cerai. Suatu ketika Lady Di mengatakan dalam satu media bahwa dia kesepian. Ya, ada seorang pria bernama Dodi Al-Fayed menangkap situasi itu. Dengan akhirnya mereka menjalin satu hubungan yang khusus. Mereka berlibur bersama, menaik perahu yang sama. Tetapi hubungan itu berakhir dengan tragedi kecelakaan mobil yang merenggut nyawa keduanya. Ya, itu terjadi di Prancis, saudara-saudara. Tuhan Yesus yang akan naik ke sorga pada waktu itu, yaitu pada waktu apa yang dicatat dalam Alkitab ini, memastikan kepada murid-murid bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ya, yaitu ditinggalkan sebagai yatim piatu. Apa maksudnya di sini, saudara-saudara? Ya, ditinggalkan ya sebagai yatim piatu lebih menyedihkan daripada ditinggalkan oleh siapapun. Ya, secara manusia. Itu sebabnya Yesus memberikan gambaran ini sebagai suatu jaminan puncak. Padahal maksudnya di sini sebagai yatim piatu bukanlah ditinggalkan oleh ayah atau ibu, tetapi ditinggalkan oleh orang yang paling mereka kasihi dan yang dikasihi oleh mereka. Namun di sini dikatakan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan seseorang itu dapat mengambil alih atau mengalahkan rasa kesepian atau ditinggalkan yang dialami oleh seseorang. Kalau kita membaca dalam Mazmur 27 ayat 9 dan ayat yang ke-10, Mazmur 27 ayat 9 dan 10. Di sini dikatakan oleh pemazmur, saya membaca ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, di dalam Mazmur ini disampaikan suatu permohonan, bukan karena Tuhan itu mau meninggalkan dia, tetapi dia sedang mengatakan bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia tidak dapat hidup ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan dari ayat yang ke-9 kita baca tadi, engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sehingga dilanjutkan dengan statement yang berikutnya, yaitu sekalipun, perhatikan di sini kata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi nggak salah kalau Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, mungkin kita terkadang merasa hidup kita tidak ada yang memperhatikan. Kita merasa kesepian. Tetapi kita bersyukur ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
Dan dia akan selalu hadir kapanpun kita perlukan. Dan dia selalu mau siap bersekutu dengan kita, anak-anaknya. Saya mengajak saudara untuk melihat dua hal dari apa yang dijanjikan oleh Yesus itu. Takkan pernah ditinggalkan. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa kita selalu memiliki hubungan, selalu terhubung dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, selalu bersekutu. Jadi dua, yaitu selalu terhubung dan selalu bersekutu. Mari kita lihat yang pertama, selalu terhubung. Hal ini bisa kita temukan dalam ayat yang ke-19. Saya akan baca kembali ayat 19. Yesus berkata, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Jadi Tuhan Yesus memastikan bahwa kita tetap dapat melihat Dia, tentu bukanlah melihat secara kasat mata. Tuhan Yesus memastikan bahwa kita tetap dapat melihat Dia melalui kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan itu. Melalui kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan itu. Karena hal yang paling penting dikatakan oleh Yesus di sini dalam pernyataannya ini adalah hubungan. Ya, hubungan. Yaitu dikatakan sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya. Jadi kalau Yesus mati dan tidak hidup, maka tidak ada yang bisa kita harapkan. Tidak mungkin dia bisa menyertai. Tapi dia menjanjikan di sini dua hal atau dua sisi. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi sama-sama hidup. Karena yang bisa bersekutu, yang bisa terhubung, yang bisa berkomunikasi hanyalah jika kedua-duanya hidup. Tidak bisa orang hidup dengan orang mati berkomunikasi. Atau sebaliknya, saudara-saudara. Tidak bisa orang hidup dengan orang mati berkomunikasi. Apalagi orang mati dengan orang mati. Tetapi yang bisa berkomunikasi hanyalah orang hidup dengan orang hidup. Jadi Yesus memastikan di sini, sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu akan melihat aku. Karena aku hidup dan kamu pun akan hidup. Di sini bukan hanya hidup secara jasmani. Tapi bertemu dengan Yesus itu, melihat Yesus itu, mulai kehidupan sekarang ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Tapi sebelum kita memasuk hidup yang kekal atau sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita memerlukan kehadiran Yesus. Kita memerlukan pertolongan Yesus. Dan untuk itulah dia berjanji. Karena dia tahu kita membutuhkan dia. Dia tahu kita tidak dapat hidup kalau tanpa dia. Tidak dapat menjalani kehidupan kita di dunia ini kalau bukan oleh karena pertolongannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Jadi kalau engkau mungkin sedang kecewa terhadap seseorang atau apapun itu. Tapi bersyukur melalui Roh Kudus. Yesus yang pernah hadir di dunia ini dalam rupa manusia, dia hadir dalam kehidupan kita. Jadi, sebab aku hidup dan kamu pun hidup, ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hubungan ini bisa berjalan terus-menerus? Karena, saudara-saudara, Yesus yang adalah hidup itu sendiri, memberikan hidupnya untuk menghidupkan kita. Memberikan hidupnya untuk menghidupkan kita. Seperti yang digambarkan oleh Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya sebagai kelanjutan dari apa yang kita baca tadi dalam Yohanes 14, itu Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini sangat penting, saudara-saudara.
Yesus sedang mengatakan supaya kita bisa mengerti bagaimana kita bisa dipulihkan, bagaimana kita bisa direstorasi. Nggak mungkin orang bisa dipulihkan kalau tidak ada sumber hidupnya. Jadi kita tidak bisa dipulihkan, tidak bisa direstorasi kalau kita tidak terhubung dengan sumber hidup itu yang satu-satunya yang adalah Yesus Kristus. Sehingga dia mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Perhatikan bagian terakhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya kalau kita di dalam Kristus, kita dapat melakukan segala sesuatu. Sebab dikatakan di sini, "Kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Jadi ini bukan saja hidup, bukan saja tumbuh, tapi juga berkembang, bahkan menghasilkan buah yang banyak. Sehingga saya percaya, saudara-saudara, kalau kita selalu menikmati hubungan kita, dan hubungan itu berlangsung dengan baik, erat bahkan melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin produktif. Hidup kita akan semakin berbuah. Jadi selain kita memiliki pegangan hidup, selain kita memiliki jaminan hidup, selain kita disertai oleh Tuhan, tapi lebih daripada itu, hidup kita pun akan berarti, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Hal inilah yang membuat kehidupan kita terbangun dan terbangun terus. Jadi luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. "Aku tidak akan meninggalkan kamu, yatim piatu." Dia tidak meninggalkan kita. Dan Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Pada saat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita selalu terhubung dengan Yesus Kristus. Kita selalu memiliki persekutuan dengan Dia. Dengan kita memiliki persekutuan dengan Dia, maka kita akan dihidupkan kembali. Kelemahan kita, kalau kita lemah dikuatkan, kalau kita sakit dihiburkan, kalau kita susah dihiburkan, sakit disembuhkan, kalau kita susah dihiburkan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus. Kalau hubungan ini tetap terjaga, saya percaya tidak ada orang yang putus asa. Kalau hubungan kita dengan Yesus tetap terjaga, tidak ada orang yang putus asa, tidak ada orang yang kehilangan pengharapan. Sebab Yesus berjanji, "Tetapi kamu akan melihat aku karena aku hidup dan kamu pun akan hidup." Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia hidup. Dan dia akan memiliki hidup yang berarti. Yang pertama yang diberikan Tuhan dalam renungan pada hari ini, tak pernah ditinggalkan. Karena apa? Kita selalu terhubung. Kita selalu terhubung. Inilah yang membuat saya kuat. Inilah yang membuat saya bersuka cita di tengah keadaan-keadaan yang tidak menentu, saudara-saudara. Ya, semua kita mengalami karena di dunia ini pasti ada kesusahan. Tapi yang bisa membuat kita tetap kuat, tetap bisa bergembira, tetap kita berbahagia walaupun kadang-kadang kita bergumul. Karena Kristus hidup di dalam kita. Sebab dia katakan, "Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak." Tinggallah selalu di dalam Kristus. Jagalah hubungan ini. Ya, Yesus sendiri menghendakinya demikian. Yang pertama, kita terhubung. Lalu yang kedua, selalu bersekutu. Kalau tadi selalu terhubung, sekarang selalu bersekutu. Dari Injil Yohanes 14, ayat yang ke-20, ayat yang kita baca tadi, ayat 18 sampai 20, saya mengajak saudara membaca hanya ayat yang ke-20. "Sebab waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari seorang murid yang berkata, ketika Yesus mengatakan, "Aku akan kembali
ke rumah Bapakku. Aku hanya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapakku. Seorang murid bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Itu kata seorang murid yang bernama Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu sudah cukup. Pada waktu itu Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Tapi di sini dikatakan nanti akan lebih jelas lagi kalau Roh Kudus itu sudah turun. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara-saudara, bersekutu berarti ada kesatuan dan kebersamaan. Ada kesatuan dan juga kebersamaan, together. Ini merupakan hubungan erat dan tak terpisahkan. Haleluya. Hubungan erat dan tak terpisahkan. Maksudnya apa tak terpisahkan? Karena Yesus berkata, aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Atau dengan perkataan ini dikatakan, jadi unit atau manunggal. Yesus tinggal di dalam saya, di dalam saudara, dan saya ditinggal dalam Yesus, dan saudara tinggal di dalam Yesus. Ini yang disebut dengan bersekutu. Hal itu dapat terjadi dengan hadir atau tinggalnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara-saudara? Karena Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Mereka satu dan tidak dapat dipisahkan. Jadi Allah, Bapa dan Anak tidak pernah berpisah. Demikian juga dengan Roh Kudus. Maka dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita pun sudah tidak terpisahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, ini adalah satu hubungan yang sangat intim, saudara-saudara. Setiap hari kita bisa berjumpa, setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan. Hal ini dikatakan atau ditegaskan oleh Rasul Yohanes, penulis yang sama dari Injil Yohanes. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Nah, di sini Rasul Yohanes yang merupakan salah seorang dari 12 murid, bahkan 3 dari murid yang paling dikasihi atau yang paling dekat dengan Yesus. Dia adalah saksi mata tentang Yesus ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Dan dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dan dia berbicara dengan Yesus. Sehingga dia menulis dalam suatu suratnya yang dikenal dengan surat umum. Sehingga dia mengatakan, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu. Artinya tentang Yesus. Kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun bersekutu, beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Yohanes di sini? Sebab ada orang punya komunitas. Ada orang komunitas motor gede, ada komunitas sepeda, ada balapan. Bahkan ada komunitas-komunitas yang negatif yang lain, saudara-saudara. Tapi yang dimaksud di sini, persekutuan bukan sekedar bisa berkumpul antara sesama manusia. Tapi di sini melibatkan manusia dengan manusia dan Tuhan.
melibatkan manusia dengan manusia dan Tuhan. Sebab dikatakan di bagian yang kedua dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga ini, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, kalau orang percaya kepada Injil dan menerima apa yang diberitakan dalam Injil, yaitu kabar baik bahwa ada keselamatan bagi orang yang akan binasa dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka orang tersebut telah memiliki persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dan juga memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi saudara-saudara, di sini hendak ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa ketika dikatakan kita tak akan pernah ditinggalkan, ketika kita bersekutu satu dengan yang lain, yaitu bersekutu di dalam Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Maka Bapa hadir di tengah-tengah kita, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Itulah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Bukan karena jumlah orangnya banyak maka Yesus hadir. Karena dia telah berjanji, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, walaupun murid-murid dan orang-orang yang hidup pada zaman Yesus sedang berada di dalam dunia ini, mereka berbahagia, mereka bisa melihat Yesus itu dalam rupa manusia mengadakan mujizat. Tapi bukan berarti kita kurang bahagia, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita juga bisa melihat Yesus ketika dia menyatakan dirinya dengan hadirnya damai sejahtera, mengadakan mujizat. Ketika kita bersekutu, 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu janji Yesus. Itu dipastikan oleh Yesus Kristus akan kita alami. Karena itu saudara-saudara, kita tidak boleh lagi merasa bahwa kita ini sendirian. Jangan saudara merasa kesepian. Karena apa? Karena ada pribadi yang agung, yaitu Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta di sorga, selalu hadir dalam kehidupan kita. Engkau boleh dikecewakan, bahkan oleh orang yang terdekat. Apakah itu keluargamu? Apakah itu pasanganmu? Tetapi percayalah, ketahui satu hal, bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu rindu bersekutu dengan engkau dimanapun engkau berada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berjalan dengan langkah yang pasti. Sebagaimana Yesus menyatakan kehadirannya kepada orang-orang pada zaman dahulu, dia juga menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup tanpa sesama. Orang lain membutuhkan kita. Kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Demikian juga sebagai anak-anak Allah, kita tidak dapat menjalani kehidupan kita tanpa kehadirannya. Tapi kita bersyukur. Dia berjanji. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kehadirannya bukanlah hanya karena sifatnya yang maha hadir. Tetapi juga bagaimana ia menyatakannya dalam bentuk sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita, ketentraman dalam pikiran kita, dan juga perbuatan-perbuatan yang ajaib dan heran yang dilakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia menjamah dan menyembuhkan kita dari sakit. Dia menghibur kita ketika kita berduka. Saudara-saudaraku, perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang dilakukan. Karena itu saudara-saudara, kita pun
bisa mengalami hal itu, melakukan sesuatu. Kalau kita tahu hidup kita itu bergantung kepada Dia, maka kita juga melakukan segala sesuatu hanyalah untuk kemuliaannya. Jadi kita sadar akan hal ini, saudara-saudara. Sebab Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mau direstorasi, kita mau dipulihkan, kita mau dibangun, saudara-saudara. Kita harus ingat ini. Ya, kita ingat pesan firman Tuhan ini. Tak pernah engkau ditinggalkan. Karena Yesus berjanji. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Bagaimana dia datang? Dengan cara bagaimana dia datang? Dengan hadirnya Roh Kudus. Dia mengatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kalau sudah sedemikian Allah beserta dengan kita, hidup di dalam kita, maka kita pun harus sadar bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Apa yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Kolose, dia berkata dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa artinya saudara-saudara di sini? Pesan dari Paulus ini. Apa arti pesan ini, saudara-saudara? Kalau hidup kita sudah dipenuhi oleh kehadiran Allah, dan hidup kita dijamin oleh hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita pun harus kita persembahkan hanya untuk kemuliaannya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu saudara-saudara, bagi saudara yang pernah merasa sendiri, kesepian, tidak punya siapa-siapapun, tapi ingat janji Yesus kepada setiap orang percaya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Berarti apa saudara-saudara? Yesus hadir, selalu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah persekutuan kita, juga di dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Dan ingat pada hari ini, sebagai renungan firman Tuhan, ketika Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita, kita selalu terhubung dengan Dia, terkoneksi dengan Dia, dengan hadirnya Roh Kudus. Dia juga selalu bersekutu dengan kita, ketika kita juga bersekutu dengan yang lain. Dan itu mari kita melangkah bersama-sama. Selalu katakan kepada dirimu, aku tidak pernah berjalan sendiri, karena Tuhan selalu beserta dengan aku. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan, boleh memberkati kehidupan kita sekalian. Sehingga hidup kita semakin hari, semakin dipulihkan, semakin produktif. Seperti dikatakan oleh Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuat banyak. Biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan, Allah kita yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan menghiburkan kami kembali pada pagi hari ini. Di mana Engkau memastikan kepada kami bahwa kami setiap orang yang percaya tidaklah hidup sendirian, tidak hidup dalam kesepian. Sebab Engkau yang pernah tinggal di dunia ini dalam keadaan manusia, sekarang bertahta di sorga. Namun Engkau juga hadir melalui Roh-Mu yang kudus, yang tinggal dalam hidup kami. Sehingga sebagaimana Engkau janjikan, kami tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan hiburkan. Jikalau ada dari para pendengar yang saat ini merasa hidupnya kesepian, tidak berarti, ditinggalkan, biarlah
Roh Kudus mengingatkan mereka bahwa Yesus hadir, bahkan Yesus mau bersekutu dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Apa yang Engkau telah tanamkan untuk hamba sampaikan, berkatilah itu melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Supaya melalui hidup kami, supaya dalam hidup kami, hanya Engkau yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di GBT Medan Kota Live Streaming. Sebagai pengumuman, Saudara, ibadah hari Selasa, doa pujian dan penyembahan akan dilangsungkan melalui Zoom. Dan Saudara yang mau bergabung bersama dengan kami bisa mengikutinya melalui Zoom. Saudara bisa kontak kami melalui DM Instagram @gbtmedan atau Saudara bisa WhatsApp kami di nomor yang tertera yang ada di bawah profil kami. Dan bagi Saudara yang orang muda, remaja mau join bersama dengan kami di ibadah Salt Generation, Saudara bisa hubungi juga di Instagram Salt Gen. Nah, nanti akan ada yang melayani Saudara. Saudara yang tergerak dan rindu untuk memberikan persembahan juga Saudara bisa transfer ke rekening yang layarnya tertera. Nomornya tertera di layar Saudara. Dan saya bersyukur kita semua bisa dalam keadaan baik. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu hati, kita memberdoa bagi Indonesia, kita memberdoa bagi warga, bagi negara kita bersyukur Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih bagaimana Tuhan sudah menolong kami dan bagaimana Tuhan sudah menyertai kami setiap harinya. Dan Tuhan, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu nyata. Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau benar-benar menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu, biar kiranya belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan masih ada atas Indonesia. Tuhan benar mau menolong Indonesia untuk benar-benar bisa kembali pulih, kembali bangkit ya Tuhan. Kami percaya itu hanya terjadi karena kemurahan Tuhan dan karena kedaulatan kuasa Tuhan atas Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya kondisi pandemi ini pun bisa segera pulih Tuhan. Indonesia bisa segera pulih dari kondisi pandemi ini. Kami juga menyerahkan seluruh pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, seluruh menteri, staf menteri, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka semua Tuhan. Berikan takut akan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, setiap pemerintah kami, biar mereka benar-benar bisa memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin dengan hati yang terpaut pada Tuhan juga, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang benar-benar dipilih dan diputuskan dengan bijaksana yang dari Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi TNI Polri yang harus berjaga-jaga atas Indonesia, biar kiranya Tuhan yang menganugerahkan keamanan atas Indonesia. Kami berdoa bagi seluruh petugas medis, dokter spesialis, tergigi, para perawat, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati dan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota ini, kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara, biar kiranya ada perlindungan Tuhan atas Medan, atas Sumatera Utara, dengan serahkan seluruh pemerintah kami, mulai dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, pemerintah kota, Bapak Bobi Nasution sebagai wali kota, dan Bapak Aulia sebagai wakilnya. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk memimpin, untuk memimpin dan benar-benar mengubah kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi. Biar kiranya hikmat dari Tuhan ada bersama dengan mereka, bijaksana dari Tuhan ada bersama dengan mereka juga. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh gereja Tuhan juga yang ada di Sumatera Utara. Setiap gereja Tuhan kami percaya Tuhan akan memakai gereja Tuhan sehingga menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan, kasih Kristus, dan menjadi berkat dampak dimanapun berada. Masyarakat menjadi diberkati Tuhan juga karena keberadaan gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, di GBT Jalan Kawi, biar kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan menjadi murid Kristus yang melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan
mereka yang tergerak memberi dan rindu memberi, Tuhan yang memberkati mereka yang memberi dengan sukacita di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, Tuhan juga yang memberkati sesuai dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi masing-masing kami. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, senantiasa bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan, sakit, penyakit atau apapun itu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami. Kalau kami sebentar mau akhir ibadah ini, Tuhan yang menolong kami, menyertai kami senantiasa, lindungi kami. Biar pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji rahmat kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah join bersama dengan kami. Biar kiranya kita senantiasa jaga diri, kita tetap sehat, tetap diberkati Tuhan, dan tetap sukacita. Itu aja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.